Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau menjawab pertanyaan ya dari salah satu penanya yang masuk ke kolom komentar YouTube kami, yaitu mengajukan perkara atau perkara tata usaha negara itu perlu bayar atau tidak. Nah, ya ini penting ya untuk diketahui bagi siapa saja yang mungkin ingin atau sedang atau mungkin akan mengajukan perkara, baik tun, perkara maupun perkara perdata. Nah, ini jawabannya kita jawab di video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan. Nah, sebelum kita jawab, ini ada disclaimer. Yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date dan adanya perubahan-perubahan. Nah, bagi Anda yang ingin diskusi atau konsultasi lebih lanjut, Anda bisa join di grup WA kami di link tinyurl.com/belajar hukum. Ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Ini pertanyaan dari Niken Tresnawati. Pertanyaannya adalah, bayar nggak sih masukin gugatan ke PT UN? Ya. Nah, jadi memajukan atau memasukkan gugatan atau mengajukan gugatan di PT UN itu biasanya cara-caranya sudah diatur cukup jelas dan rinci pada setiap website PT UN di wilayah manapun. Ya, jadi sebenarnya Anda bisa googling, kemudian Anda menemukan website pengadilan tata usaha di daerah manapun atau di daerah Anda. Nah, di situ biasanya sudah dijelaskan cukup rinci caranya dan alurnya. Nah, kemudian dalam mengajukan gugatan tun ada yang disebut dengan uang panjer perkara. Ya, nah uang panjer perkara ini wajib dibayar oleh penggugat. Nah, kemudian nilai besaran uang panjer ini berbeda-beda. Ya, kenapa bisa berbeda? Karena uang panjer ini eh, nanti digunakan untuk biasanya pemanggilan para pihak, untuk biaya administrasi, biaya jurusita. Nah, kalau domisilinya jauh, biasanya uang panjarnya lebih mahal. Kalau domisilinya masih radius sekitar kota itu, biasanya tarifnya normal. Jadi, ini disesuaikan dengan karakteristik perkara masing-masing ya. Jadi memang nilainya bervariasi. Nah, biasanya itu sudah ada semacam ancar-ancarnya atau patokannya. Nah, tinggal nanti Anda bisa tanyakan ke pengadilan atau Anda buka di website, biasanya juga ada yang sudah menyampaikan uang panjar. Nah, uang panjar ini apabila nanti setelah persidangan berjalan kemudian ternyata masih ada sisa, nah itu bisa diambil ya. Jadi katakanlah uang panjer kita sudah bayar katakanlah 1.500.000. Ternyata setelah proses pengadilan selesai masih ada sisa 200.000, katakanlah seperti itu. Nah, 200.000 itu bisa kita ambil seperti itu. Nah, jadi sebenarnya uang panjer ini fungsinya untuk memudahkan supaya proses pengadilan itu atau persidangan berjalan dengan lancar. Jadi biaya untuk memanggil para pihak, biaya untuk menyurati dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ditanya bayar nggak sih masukin gugatan ke PT UN, ya jawabannya ada biaya namanya uang panjer ya. Cuman biayanya itu ya tadi bervariasi. Nah, Anda bisa tanyakan besaran uang panjernya di pengadilan tata usaha wilayah masing-masing. Di situ nilainya pun saya pikir harusnya cukup rasional ya, jadi cukup transparan. Nah, kalaupun nanti setelah persidangan masih ada sisa, itu Anda bisa minta atau bisa klaim untuk sisanya diambil ya. Nah, itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan, kemudian juga bisa menambahkan wawasan atau insight bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.